Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, sembahlah Dia sampai datang kepadamu keyakinan. Maknanya adalah sampai datang kepadamu kematian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Nabi kita mengatakan alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang ditentukan oleh akhirnya, penutupnya, oleh kesudahannya. Bapak Ibu yang mulia, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah masih panjangkan usia kita. Allah sihatkan fisik, akal fikiran dan hati nurani kita. Allah mudahkan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya. Semoga Allah terima ketaatan kita dan lipat gandakan pahalanya. Salawat beserta salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam segala kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita mengikuti petunjuk Rasulnya dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tema kita tentang innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal ditentukan oleh ujungnya, oleh akhirnya. Adalah karunia Allah yang memudahkan kita sampai di tempat ini, hari ini, di detik ini. Kita memasuki hari-hari penting, jauh lebih penting dibanding hari-hari sebelumnya. Kita membagi Ramadan menjadi 3 bagian. 10 hari pertama katakanlah babak penyisihan, sudah banyak yang tersisih. Lalu masuk 10 hari yang kedua, anggaplah seperti semifinal. Dan yang benar-benar berhak menjadi pemenang adalah orang yang melalui babak final. Inilah babak itu, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semakin besar pengorbanan kita, semakin besar balasannya dari Allah. Semakin sulit jalan yang kita daki, insya-Allah semakin besar pula imbalannya. Itulah kenapa kita menemukan Nabi, para sahabat dan salafus saleh mulai 10 hari terakhir sejak malam 21, sebagian mereka bermigrasi ke masjid, pindah tempat tinggal, melupakan anak dan istrinya. Kalau enggak bisa diajak, dibawa, ya sudahlah. Sehingga disebutkan yashuddu mizarahu Rasul, sampai mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi yang di bawah pinggang itu tertutup, walau untuk istrinya, pasangan yang halal. Apa yang mereka lakukan? Nabi dan sahabat berkhalwat bersama Allah, bermesraan bersama Allah. Nah, karena tema kita adalah innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal ditentukan oleh ujungnya. Ingat, ujungnya. Nabi juga katakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ditentukan oleh niat. Jadi awal dan akhir itu menentukan. Bagaimana awal kita memulai dengan keikhlasan dan bagaimana kita menutup dengan husnul khatimah. Kelak Bapak Ibu yang mulia, hubungan kita bersama Allah nanti ketika Allah membangkitkan kita pada hari kiamat,
Status beriman atau kafirnya kita ditentukan oleh bagaimana kepergian kita menghadap Allah. Husnu al-khatimahkah, kematian yang baik dalam ketaatan, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau sebaliknya su'ul khatimah. Lalu bagaimana dengan amal-amal sebelumnya? Amal-amal sebelumnya dihitung kalau dia husnul khatimah. Kalau tidak, maka amal-amal sebelumnya sia-sia. Ada dua peristiwa di perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi di tahun ketiga bulan Syawal, tahun ketiga Hijriah. Dua hal ini menggambarkan bagaimana sabda Nabi itu benar. Sesungguhnya amal ditentukan oleh ujungnya. Bagaimana posisi kita kelak di hadapan Allah adalah saat sebelum kita meninggalkan dunia. Salah seorang namanya Kuzman dan yang kedua bernama Usairim. Kuzman lama sudah masuk Islam. Banyak sudah amal soleh yang dia lakukan dan hidup bersama Nabi. Dan ketika ikut di perang Uhud, sebelum perang dimulai, kata Nabi, laki-laki ini kelak menjadi penghuni neraka. Dia sudah Islam bertahun-tahun sebelumnya dan ikut perang. Sebelum perang, kata Nabi, laki-laki ini kelak akan menjadi penghuni neraka. Salah seorang sahabat mendengar ucapan Nabi, ada apa dengan laki-laki ini? Banyak amalnya, tapi kenapa Nabi katakan nanti dia menjadi penghuni neraka? Setelah perang usai, sahabat yang mendengar tadi sabda Nabi kemudian mencari tahu dengan Kuzman. Dan ternyata Kuzman dalam keadaan terluka parah. Apa yang dia lakukan? Tidak sabar dengan lukanya. Dia tegakkan pedangnya sehingga kemudian dia temukan dengan pusarnya. Di wilayah lain dikatakan dengan pisau belatinya, yang lain dikatakan dengan pedangnya. Apa yang dia lakukan? Laki-laki ini bunuh diri. Maka dia menjadi su'ul khatimah. Amal-amal sebelumnya sia-sia. Innamal a'malu bil khawatim. Amal kita ditentukan oleh ujungnya. Laki-laki yang kedua bernama Usairim, masih dalam perang Uhud. Usairim, kawan-kawannya sudah lama masuk Islam. Karena sejak tahun 11 kenabian, beberapa utusan dari Yasrib, Madinah datang berhaji. Haji dalam keadaan beragama musyrik pada masa itu. Selepas haji mereka bertemu dengan Nabi dan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti keislamannya. Mereka pulang dan kemudian menjadi dai, mengajak tetangga, kerabat dan kawan-kawannya untuk masuk Islam. Usairim diajak tahun ke-12 tidak masuk Islam juga. Tahun ke-13 tidak masuk Islam juga. Tahun ke-14 tidak juga. Tahun ke-15 terjadilah perang Uhud. Tahun ke-16 malah, karena tahun ketiga Hijriah. Kemarin diajak pergi berperang tidak mau. Pagi mau berangkat tidak mau. Ketika perang usai, ada orang menemukan bahwa ternyata Usairim berada dalam rombongan sahabat yang terluka di perang Uhud. Orang-orang heran, alasta Usairim, bukankah kamu adalah Usairim? Iya. Lalu kenapa kamu ikut berperang? Lama kamu sudah didakwahi tapi tidak masuk Islam. Dan tiba-tiba kamu ada di medan perang seperti ini. Apakah karena kamu membela kabilahmu, kampungmu, atau laqad aslamta, karena kamu sudah masuk Islam? Kata dia, laqad aslamtu, sungguh aku sudah masuk Islam. Cerita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi? Huwa fil jannati in sadaq. Dia dalam sorga kalau dia jujur dengan ucapannya. Belum pernah beramal soleh sebelumnya. Satu-satunya amalnya adalah berperang. Lalu kemudian karena itu berperang berdasarkan agama Islam, kata Nabi, dia menjadi penghuni sorga. Yang tadi begitu banyak amalnya, tapi kemudian kata Nabi, huwa finnar, dia menjadi penghuni neraka. Bapak yang mulia, kita ambil pelajaran dari hadis ini.
Innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal kita ditentukan oleh penutupnya. Apa maknanya? Pelajaran pertama adalah ini dorongan untuk terus agar kita istiqamah dalam ketaatan. Enggak ada yang tahu kita ini akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan seperti apa, bagaimana, bersama siapa, kapan. Itulah kenapa Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan mati melainkan dalam keadaan berserah diri, berislam kepada Allah. Bagaimana kita menjamin kita ini meninggal dalam keadaan Islam, pasrah dan taat kepada Allah? Tentu dengan istiqamah. Alhamdulillah, salat kita terpelihara selama Ramadan. Alhamdulillah, lidah kita terjaga selama Ramadan. Mata kita terpelihara, telinga kita terpelihara. Alhamdulillah, jangan berhenti. Yang Allah minta adalah beristiqomahlah dalam keadaan seperti itu. Berat Ustaz, berat. Istiqomah itu berat. Anak-anak muda menyebut rindu itu berat. Istiqomah itu jauh lebih berat. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan, Abu Bakar melihat rambut Nabi sudah dipenuhi oleh uban. Belum banyak ubannya, tapi kata Abu Bakar, "Syibta ya Rasulullah." Anda kelihatan sudah beruban ya Rasulullah. Kata Nabi, "Ya, begitulah seperti yang kamu lihat." Apa yang membuat kamu beruban? Kata Nabi, "Syayyabatni Uhudun wa akhawatuha." Surat Uhud membuat aku beruban. Begitupun dengan Al-Waqi'ah, begitupun dengan Al-Mursalat, begitupun dengan Amma Yatasa'alun. Memikirkan perintah-perintah Allah, memikirkan untuk terus istiqamah dalam taat kepada Allah membuat Nabi beruban. Masya Allah, ini banyak yang sudah putih. Kira-kira kita putih kepala ini gara-gara apa? Mikirkan akhirat, mikirkan dunia. Mikirkan ayat-ayat Allah atau mikirkan pendapatan hari-harian kita. Jadi Nabi katakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal kita ditentukan oleh ujungnya. Jangan berhenti. Jadi kalau orang katakan jangan kendor, gitu ya. Jangan kendor dalam ketaatan. Terus sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu yang kamu yakini. Kata Ibnu Abbas, apa itu? Kematian. Yang kedua, apa makna dan pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang ditentukan pada ujungnya. Bersegeralah bertaubat. Apa maknanya bagi Allah? Enggak ada masalah masa lalu kita itu seperti apa, dosa kita itu sebanyak apa. Tidak ada masalah, asal bertaubat. Karena yang Allah hitung adalah nanti kamu bertemu dengan Allah itu seperti apa statusnya, husnu atau su'ul khatimah. Saya punya banyak dosa Ustaz, tidak ada masalah bagi Allah. Hatta sebanyak bintang di langit, hatta sebanyak pasir di laut, di pantai, bagi Allah tidak ada masalah. Dan Masya Allah Nabi katakan, lillahi lallahi asyaddu farhan. Sungguh Allah sangat gembira, bahkan melebihi gembiranya orang yang tersesat ketika dia di padang pasir. Tiba-tiba kemudian kendaraannya hilang, untanya hilang, di situ ada bekalnya, dan tinggallah sendirian di padang pasir. Padang pasir itu banyak ancaman, banyak penyamun juga, banyak ya binatang buas juga. Dan coba bayangkan, padang pasir enggak ada perbekalan karena bekalnya dibawa oleh kendaraannya, oleh untanya. Hampir-hampir laki-laki ini putus asa dan kemudian menyandar sampai tertidur. Ketika dia bangun, tiba-tiba dia lihat ontanya dan bekal yang dia bawa ada di sampingnya.
Tadi sudah hampir putus asa karena sudah kendaraan sudah enggak ada, makanan sudah enggak ada, dan itu banyak ancaman. Ketika dia terbangun, dia lihat ontanya dan dia lihat bekalnya. Saking gembiranya dia salah dalam melafazkan rasa terima kasihnya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku. Coba. Allah, engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu. Ungkapan yang salah. Tapi karena saking gembiranya, kadang-kadang kita sedang gembira, enggak tahu apa yang diucapkan, saking gembiranya. Begitulah laki-laki ini. Karena saking gembiranya, tadi nyawanya terancam. Ya, perbekalannya hilang, kendaraannya enggak ada. Itu padang pasir itu angker. Tiba-tiba datang. Kata Nabi, Allah lebih gembira dibanding gembiranya orang yang tadi kehilangan kendaraannya, kehilangan bekalnya, di tengah ancaman kematian, ketika dia temukan ada hambanya yang bertaubat. Bagi Allah enggak masalah. Oh, umur saya sudah 60 tahun, baru setahun ini solat, alhamdulillah, bertaubat dengan yang lalu. Alhamdulillah, saya diberi oleh Allah kemampuan, kekayaan sejak usia muda, tapi baru 1-2 tahun ini berzakat. Alhamdulillah, bertaubat dengan masa lalu. Yang jadi ukuran adalah nanti kita bertemu dengan Allah itu seperti apa. Yang ketiga, betapa mulianya kita di sisi Allah. Siapa sih kita ini dibandingkan dengan Allah? Sebutir debu kecil. Tapi Allah tidak permasalahkan kesalahan masa lalu kita. Yang dia nilai adalah nanti kamu datang kepadaku dalam kondisi seperti apa. Dia lupakan, dia tutup, dia maafkan. Padahal kita ini sebutir debu. Jadi begitu banyak ciptaan Allah di muka bumi, lalu Allah kemudian gembira, Allah memaafkan, dan begitu besar karunia-Nya kepada kita. Sehingga kesalahan kita dia tutup, ada yang dia buka. Masya Allah. Kalaulah kita sekarang ingat satu kesalahan kita, lalu kemudian tertulis di sini dosa kita, adakah kita berani mampir ke masjid ini? Adakah kita berani bahkan menampakkan diri di hadapan anak dan istri kita kalau dosa kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau aib kita dibuka oleh Allah di hadapan manusia. Tapi karunia-Nya Allah yang luar biasa. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Allah, tidak apa-apa dengan kesalahan masa lalu. Yang penting bagiku, kata Allah, bagaimana kamu kelak menghadapi aku. Datang kepadaku dalam keadaan bertaubat atau tidak. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal kita ditentukan oleh ujungnya. Yang keempat adalah, ini adalah larangan hadis ini. Atas apa? Jangan sampai ada di antara kita ini yang terkena penyakit ghurur. Apa ghurur itu? Tertipu dengan amalnya. Sehingga dia merasa amalnya sudah sangat banyak, lalu dia bangga. Lahirlah penyakit ujub. Dan ujungnya amalnya, kualitasnya menjadi menurun. Amal-amal kita, Pak Ibu yang mulia, tidak cukup memasukkan kita ke surga. Amal-amal kita tidak cukup memasukkan kita ke surga. Sebanyak apapun amal kita tidak bisa menjamin mengantarkan kita ke surga. Sehingga Nabi katakan alaihi salatu wassalam, tidak seorang pun di antara kalian yang masuk surga kelak karena amalnya. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita enggak mampu dibeli dengan amal yang kita kerjakan. Enggak mampu. Bahkan Nabi katakan, "Wala anta ya Rasulullah." Dan bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Yang Rasul kalau salat tahajud itu satu rakaatnya dengan surat Al-Baqarah, dengan surat Ali Imran, surat An-Nisa, 105 halaman. Satu rakaat tahajudnya Nabi. Itu Nabi yang ketika ditanya oleh sahabat kepada Aisyah, bagaimana sih amalnya Nabi itu?
Ceritakanlah bagaimana puasanya, bagaimana sedekahnya, bagaimana solatnya. Sampai ada sahabat yang mengatakan Nabi saja begitu amalnya, padahal beliau dihapus dosanya, dijamin ke sorga. Sehingga sahabat ini kemudian, bagaimana ya dengan kita yang enggak dijamin masuk sorga, amal kita cuma begini. Sampai-sampai sahabat dia mengatakan saya akan puasa setiap hari. Yang lain mengatakan saya akan salat malam setiap malam, enggak ada tidur. Yang ketiga mengatakan saya bahkan tidak mau berumah tangga karena dia mengganggu. Begitu amal-amalnya Nabi. Dan ketika sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidakkah juga anda wahai Nabi masuk surga dengan amalnya? La, bukan, aku enggak masuk surga dengan amalku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min. Aku hanya masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah. Jadi sebanyak apapun amal kita enggak cukup untuk membeli surga. Kita hanya berharap karunia Allah, rahmat Allah. Kalau Allah berikan kepada kita kesungguhan dalam beragama, alhamdulillah, syukurilah, jagalah, tambahlah. Jangan sampai ada di antara kita yang kemudian ghurur. Alhamdulillah, si anu baca Quran bulan Ramadan 1 kali tamat, saya 3 kali, enggak usah banding-bandingkan. Si anu coba ya selesai tarawihnya pulang, saya enggak. Jangan. Si anu coba infaknya 2.000, saya 10.000. Jangan banding-bandingkan. Jangan sampai ada ghurur di dalam dada. Karena innamal a'malu bil khawatim, standar amal kita nanti saat kita dipanggil oleh Allah dan saat dibangkitkan oleh Allah nanti juga amal kita akan dibangkitkan sedang saat apa kita di muka bumi. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu ya. Segitu boleh. Pagi ya. Tarawih. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada ustaz kita yang telah menyampaikan tausiah kepada kita bersama. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita ikuti besok pagi subuh juga bersama Ustaz Haji Muhammad Saleh Al-Firman. Baik Ibu dan Bapak, sementara menunggu teman-teman kita yang